Ini sih, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana cara supaya tahu apa itu bahaya kehamilan. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Yogi. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Istia. Oke, siap. Baik Bu. Baik Bu, mohon bisa diterima. Dan Ibu silakan duduk. Baik, di sini saya akan memberikan Ibu edukasi atau pendidikan kesehatan mengenai ibu hamil tentang tanda gejala bahaya pada proses kehamilan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi atau pendidikan kesehatan seperti ini sebelumnya? Dan sesuai data yang telah saya terima, ini merupakan kehamilan pertama Ibu. Apakah itu benar, Bu? Iya. Baik, sebelum saya memulai, izin meminta kontrol waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bu, sebelum saya memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan kepada Ibu, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Karena tidak ada pertanyaan, saya akan memulai untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kehamilan. Kehamilan merupakan proses konsumsi hingga lahirnya janin, di mana pada kehamilan tersebut biasanya akan dilalui selama 280 hari atau 9 bulan. Yang kedua yaitu ada pengertian tanda bahaya kehamilan. Pengertian tanda bahaya kehamilan yaitu tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya pada proses kehamilan atau proses antinatal. Dan jika tanda bahaya tersebut tidak mendapat tindakan yang cepat dan benar, itu akan mengakibatkan kematian pada ibu dan janin. Sehingga sangat penting untuk kita ataupun ibu hamil untuk mengetahui tanda-tanda gejala pada proses kehamilan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan juga janin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada ibu macam-macam dari bahaya pada kehamilan. Yang pertama itu ada pendarahan. Pendarahan merupakan hal yang tidak wajar terjadi pada ibu hamil. Pendarahan tersendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pendarahan tidak normal pada usia kehamilan awal, di mana ciri-cirinya yaitu ibu akan mengalami pendarahan yang begitu banyak dengan darah berwarna merah dan rasa sakit dan nyeri yang begitu kuat. Pendarahan ini biasanya merupakan salah satu gejala terjadinya abortus dan juga kehamilan molar atau kehamilan ektopik. Yang kedua yaitu kehamilan atau pendarahan, pendarahan tidak normal pada usia kehamilan lanjut. Gejalanya sama seperti pendarahan tidak normal pada usia kehamilan awal, namun bedanya yaitu pada pendarahan ini ibu tidak akan merasakan nyeri yang begitu sakit. Biasanya ini merupakan gejala dari adanya placenta previa atau abruptio placenta. Selanjutnya yaitu ada ketuban pecah sebelum waktunya. Ketuban pecah sebelum waktunya terjadi akibat tidak kuatnya membran atau meningkatnya tekanan intrauteri yang terus meningkat selama kehamilan. Selain itu, ketuban pecah juga dapat diakibatkan oleh adanya infeksi pada serviks dan juga vagina ibu. Bengkak pada sekujur tubuh. Kejang biasanya terjadi jika ibu mengalami gejala-gejala seperti pusing, mual, sesak ulati, dan bahkan jika gejala yang semakin parah dapat mengakibatkan penglihatan ibu memudar, dan ini merupakan gejala dari adanya ekslampsia. Dan bengkak yang terjadi pada tubuh ibu karena ibu kurang bergerak dan juga terjadi akibat kelebihan cairan dan sirkulasi cairan yang tidak bagus atau tidak berjalan dengan optimal di dalam tubuh ibu. Selanjutnya yaitu terdapat kurangnya gerakan janin atau lemahnya gerakan bayi pada kandungan ibu. Biasanya janin bergerak pada usia kehamilan 5-6 bulan. Dan jika janin tidak memberikan gerakan yang aktif, maka ibu harus segera pergi ke dokter kandungan untuk memeriksakan keadaan janin ibu, karena itu merupakan hal yang tidak wajar terjadi. Selanjutnya yaitu ada demam tinggi. Demam tinggi biasanya disebabkan oleh mikroorganisme atau patogen yang menyerang tubuh ibu. Dan jika demam tinggi terus berlangsung, segeralah pergi ke dokter.
Karena demam tinggi dapat mempengaruhi keadaan ibu dan juga keadaan janin di perut ibu, sehingga itu dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu nyeri perut yang hebat. Nyeri abdomen tidak berhubungan dengan persalinan normal dan juga tidak normal. Nyeri abdomen menunjukkan adanya masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri yang sangat hebat, menetap dan tidak hilang setelah istirahat. Nyeri ini mungkin diakibatkan oleh adanya indikasi seperti iritasi uterus, absorpsi plasenta, infeksi saluran kemih, atau infeksi lainnya yang menyerang ibu. Jadi sangat penting untuk ibu menjaga personal hygiene ibu dengan baik. Selanjutnya yaitu sakit kepala yang hebat. Sakit kepala mungkin merupakan penyakit yang umum dialami oleh ibu hamil. Tapi jika sakit kepala berlangsung terus-menerus dan tidak dapat dikontrol, maka sebaiknya ibu langsung menghubungi dokter atau pergi ke tempat rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu baik dan dapat mengancam keselamatan ibu dan juga janin ibu. Selanjutnya itu muntah dan tidak bisa makan. Muntah dan adalah gejala yang ditemukan pada kehamilan trimester 1. Mual bisa terjadi pada pagi hari dimulai dari 6 minggu setelah HPHP. Mual dan muntah berlangsung dalam 10 minggu. Dan jika mual dan muntah mengganggu aktivitas sehari-hari dan keadaan umum, menjadi lebih buruk dinamakan hipermesis gravidium. Jadi sekian yang dapat saya berikan kepada ibu. Apakah ibu sudah paham tentang apa yang telah saya sampaikan? Ya, saya sudah paham dan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana seharusnya saya bertindak, saya sekarang sudah paham. Baik bu. Jadi di sini saya akan meminta timbal balik kepada ibu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu dan ibu bisa menjelaskannya secara singkat. Apakah ibu bersedia bu? Ya. Baik bu. Pertama saya ingin bertanya kepada ibu, apa itu pengertian kehamilan? Kehamilan adalah masa konsepsi di mana sampai dilahirkannya janin. Selama hamil itu kurang lebih yang normalnya ya 280 hari atau 9 bulan. Siap, jawaban sangat bagus. Yang kedua yaitu, apakah yang disebut dengan tanda bahaya pada kehamilan? Tanda bahaya dalam kehamilan yaitu tanda bahaya yang terjadi terintensifikasi pada bahaya kehamilan. Seharusnya kita itu lebih segera mengetahui. Kalau tidak kita ketahui apa yang akan terjadi, maka itu bisa akan menyebabkan kematian pada ibu dan juga anaknya. Baik bu. Dan yang terakhir saya ingin bertanya kepada ibu, bisakah ibu menyebutkan 5 macam gejala atau macam-macam gejala yang timbul pada proses kehamilan? Gejalanya yaitu yang pertama perut mulas, yang kedua adanya bercak darah, yang ketiga itu bisa keluarnya air ketuban, dan itu yang keempat nyerinya terus, yang terakhir ya itu udah semakin hebat ya mengeluarkan apa itu namanya itu air ketuban dan juga nyerinya semakin keras. Baik bu, jawaban ibu bisa diterima. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah mendapatkan atau memberikan kesempatan untuk memberikan ibu edukasi mengenai pendidikan kesehatan ibu hamil. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu, bagaimana pesan dan perasaan ibu setelah mendapatkan pendidikan edukasi dari saya ini? Pesan dan pesan saya itu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Perawat karena telah memberikan ceramah begitu banyak terhadap saya, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara saya untuk menjaga janin saya. Siap, baik, terima kasih bu. Jadi sekian yang telah saya berikan kepada ibu. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Saya sekarang sudah paham bagaimana seharusnya saya berbuat dan bagaimana harus saya mengatur pola makan saya. Terima kasih. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya ibu dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Ya, Terima kasih